Salam jumpa kembali bersama saya Bapak Olong Nenggolan dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Pada hari ini kita akan belajar tentang proses produksi karya kerajinan bahan keras dengan bahan dasar kaca dan logam atau bahan keras. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan mampu: 1. Memahami sumber-sumber bahan keras. Saya ulangi, memahami sumber-sumber bahan keras buatan, mengetahui proses produksi kerajinan bahan keras, mampu membuat kerajinan bahan keras dari bahan keras buatan. Pembahasan pertama adalah karya kerajinan kaca. Tentunya kamu sudah tidak asing lagi dengan kata kaca dan bahkan bendanya. Di rumah kamu, di sekolah, di rumah-rumah ibadah, atau di lingkungan sekitar pasti banyak benda-benda yang menggunakan kaca seperti piring, cermin kaca itu ya. Jendela seperti ini juga mungkin nanti bisa ada kacanya kan? Nanti akan kita lihat bagaimana itu bisa dibuat seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke alat dan bahan dalam pembuatan karya kerajinan bahan keras dengan bahan dasar kaca. Bahannya tentunya yang utama adalah kaca itu sendiri. Sifatnya biasanya kan transparan, keras, kaku. Lalu bahan tambahannya bisa berupa thinner, cat, kuas. Alat yang dipakai adalah pena khusus. Jadi bukan pena yang kita pakai saat belajar menulis. Kertas rancangan, ini sketsanya. Sketsa misalnya kalau mau dia jadi lukisan, dibuat dulu sketsanya dalam kertas. Pisau, kuas. Produk yang bisa dihasilkan dari kaca bisa kaca jendela seperti yang ini tadi, yang pertama ya. Ini kaca patrik namanya. Bukan Patrick, tapi kaca patri. Bisa gelas atau perabotan. Lalu kaca patri tadi udah. Proses pembuatannya khusus di sini adalah lukis. Jadi pembuatan lukisan di kaca. Yang pertama membuat pola di kertas tadi, lalu ditebalkan pola dengan spidol. Lalu ditempelkan di bawah kaca, lalu kaca itu kembali diukir dari atas. Jadi tadi bisa kamu bayangkan kaca transparan, lalu di bawahnya ada gambar, lalu kamu ikuti pola itu dari atas di atas kaca. Lalu diwarnai, lalu ditambahkan mungkin cat di permukaannya. Selanjutnya mengeringkan atau finishingnya. Yang berikutnya kerajinan logam dengan bahan logam. Logam itu ada banyak jenisnya seperti emas, perak, perunggu, aluminium, dan lain-lain. Jadi sifatnya tetap keras. Biasanya logam ini bisa dibentuk hanya dengan mencetaknya sampai dengan cara melebur bahan logamnya. Umumnya bisa dijadikan sebagai hiasan, perabotan, dan lain-lain. Jadi bahan dan alat dan bahan yang pertama tentu dari logam, yaitu aluminium, emas, timah, dan lain-lain. Alat yang digunakan pastinya cetakan, itu yang utama. Kertas pasir mungkin untuk menghaluskan, cat, kuas, thinner, atau alat-alat yang lain bisa juga seperti bor dan lain-lain. Produk yang bisa dihasilkan bisa perabotan, teko, cangkir, piring, perhiasan, gelang, cincin, kalung, anting, patung. Nah, misalnya kamu mungkin pernah menerima piala atau medali. Kalau dia medali yang dari logam atau piala dari logam, itu dibentuk menggunakan loyang atau cetakan. Yang sekarang piala sudah banyak terbuat dari plastik ya.
Proses pembuatannya tentunya mirip sama yang tadi. Bahan yang dipakai, kita pilih dulu emas kah. Kita punya 1 kilo emas, nanti kita jadikan patung. Kita buat dulu cetakannya, panaskan logamnya, dibakar dulu emasnya kan sampai cair, lalu tuangkan ke cetakan. Kita dinginkan, jangan panas-panas langsung diambil dari cetakan, nanti meleleh tanganmu nak ya. Jadi kita dinginkan dulu, lepas pelan-pelan tuangan dari tuangan. Biasanya tuangannya kan macam-macam, bisa pakai baut, bisa dia harus dipecahkan tuangannya. Finishing ini tergantung apa mau kita buat. Kalau dia misalnya patung, mungkin bisa kita haluskan lagi, kita kasih cat lagi gitu ya. Jadi jangan coba-coba membuat karya kerajinan kamu sendiri, karena ini Pak Olong udah ngajarin gitu kan. Jangan kamu buat langsung karya kerajinan tanpa pengawasan dari orang tua, karena itu sangat berbahaya. Alat-alatnya juga alat-alat khusus dan bisa melukai kamu kalau kamu tidak hati-hati. Silahkan dibaca penugasan ini, referensi dari buku halaman 32 sampai 39. Buat catatan dengan rapi dan warnai. Kumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan waktu. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian tetap semangat belajar walaupun hanya dengan menonton video seperti ini. Jangan bosan, jangan malas, tetap semangat.